Nah, selanjutnya, setelah kita membahas mengenai dua kelompok, ya, dua sampel, jadi kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah beberapa kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok G, katakanlah seperti itu ya. Ya, hipotesis nolnya semua G buah kurva survivor sama saja. Melawan H1 setidaknya ada yang berbeda, ya. Oke, jadi ini nanti tinggal generalisasi saja, seperti di analisis data biasa juga kan seperti itu. Kalau perbandingan beberapa kelompok di analisis data biasa menggunakan apa metodenya? Kalau saya mau menguji hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan bla 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 sama dengan mu ke G. Melawan setidaknya ada yang berbeda. Pakai apa? ANOVA. Ah, betul. Pakai ANOVA ya. Kalau di data biasa pakai ANOVA ya. Kalau di sini pakai apa gitu ya. Jadi enak gitu ya, analoginya enak gitu ya. Ya, tetapi sejak dari awal datanya memang berbeda. Ini mah datanya data survival yang mungkin di situ ada data tersensor. Nah, ini contohnya ya. Ini kita langsung aja ke contoh. Jadi ini adalah waktu sejak mulai ujian, ya, mulai di sini mulai ujian sampai dengan ujian selesai, ya. Jadi di sini nanti selesai, ya, ujian itu. Berapa sih lama waktu dari mulai ujian sampai dengan selesai? Itu ya. Sampai dengan selesai. Nah, tetapi si selesainya ini ada waktu maksimum. Kan pengawas nggak mungkin ngawasin kamu sampai dengan lama banget gitu ya. Itu dibatasin di 12 menit. Nah, di 12 menit. Jadi maksimum 12 menit si pengawas itu akan ngawasin yang ujian. Ya. Jadi kalau sudah 12 menit masih belum selesai, ya udah cabut aja gitu ya. Oke. Di mana di sini ada 3 kelompok. 3 kelompok itu berdasarkan tingkat kebisingan. Ya. Katakanlah misalnya grup 1 itu kuliahnya itu di Taman Sari misalnya, ya. Taman Sarinya yang dekat dengan jalan. Misalnya gitu ya. Itu kan bising banget ya. Belum lagi sepeda motor gitu ya. Tambah lagi bising yang mahasiswa gitu ya, atau yang lagi jajan di kantin deret gitu ya. Kalian udah kangen ya pengen ke kampus ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bayangin aja kayak gitu ya. Oke, jadi grup ke-1 ujiannya itu di kampus Taman Sari 1, yang kebisingannya tinggi. Ya. Nah, kemudian grup kedua gitu ya, yang ujiannya di Rangga Malela lah, pakai ke dalam kan ruangannya agak dalam tuh kalau Rangga Malela ya, relatif lebih sepi lah begitu ya. Gitu. Jadi ini di Taman Sari 1, ini di RM. Balik deh, salah saya. Ini Taman Sari, ya, ini RM, ya. Ini yang ke-1 itu yang sepi banget ini, yang sepi banget. Jadi yang ketiga ini yang bising banget, yang kedua yang pertengahan, kemudian yang ke-1 ini adalah yang sepi, katakanlah di Ciburial. Nah, sepi kan Ciburial ya. Gimana perkiraan kamu? Yang di Taman Sari itu karena bising lambat kan ngerjainnya ya.
Makanya ini ada yang 12 menit baru selesai. Banyakannya ini dicabut sama panitia ya, sama pengawas tuh. Udah, waktunya udah habis gitu kan. Ini kalau di RM ya relatif lah gitu ya. Relatif, ini ada yang dicabut juga, ada yang 10 menit baru selesai, ada 10,5 baru selesai. Ini yang Ciburial hening gitu ya, sepi. Ini ada yang 8,5 menit udah beres gitu ya. Oke. Jadi kalau ngelihat angka ini, ya kayaknya sih waktu bertahan untuk tetap ngerjain soal gitu ya sampai selesai itu waktu bertahan peluang bertahan di Taman Sari itu jauh lebih tinggi peluang bertahannya ya kan peluang bertahan itu kebalikannya dari laju penyelesaian ya, laju selesai gitu ya. Ingat waktu itu kita pakai yang timbangan kayak gini. Jadi kalau ini laju bertahannya tinggi, S-nya tinggi, H-nya rendah kan gitu ya. S-nya tinggi, H-nya rendah. Jadi yang TS ini yang di Taman Sari ya dia peluang bertahan untuk ngerjainnya masih tetap tinggi. Ya. Udah waktu sekian juga ya masih belum kelar juga. Nah, gimana kalau seperti ini? Ya, itu masih menggunakan log-rank juga ya. Jadi lanjutan dari log-rank ya untuk beberapa kelompok. Jadi kita lihat di sini ini variabel survivalnya, ini statusnya, ini grupnya. Ya. Nah, lihat ini katakanlah dari grup 1, ini dari grup 2, ini tadi yang Ciburial ya. Ciburial. Ini dari yang Rangga Malela. Ini dari yang Taman Sari. Ya. Nah, nanti pakai proc live test seperti ini. Ini hasil log-ranknya nanti. Hasil log-ranknya ya. Sekarang mah derajat bebasnya 2. Ya, karena kelompoknya ada 3. Nah, kemudian ini p-value-nya. Berarti kalau p-value-nya kecil gini, p-value lebih kecil dari alfa. Katakanlah saya pakai alfanya 0,05. Ya, ini hanya 0, ini hanya 0,0001. Nah, ini berarti tolakan 0 ya. Berarti simpulkan bahwa ketiga fungsi survival tersebut setidaknya ada satu yang berbeda. Gitu ya. Ini kalau pakai SAS, ini kalau pakai R juga sama ya. Kalau pakai R, G square-nya 20,4 sama dengan sini. Ya, ini 20,4 ya. Di R itu dia keluarkan p-value-nya ya. P-value-nya ternyata 0,0000375. Signifikan juga. Ya. Nah, selanjutnya ada alternatif selain log-rank ya. Jadi peneliti statistika itu kemudian membuat yang lebih umum, yang lebih general. Ya. Kita lihat dari rumus log-ranknya kan rumusnya tadi seperti ini ya. Penjumlahan dari yang terobservasi event dikurangi yang expected event di setiap waktu kematian kan, di setiap waktu event. Ini kan rumusnya kayak gini ya, rumusnya kayak gini. Nanti I-nya ini kan grup dari yang dibandingkannya ya, mungkin angka 1, angka 2 dan seterusnya. Sedangkan F-nya adalah waktu terjadinya event. Nah, lihat rumus ini, kemudian orang membuat yang lebih umum, yaitu dengan menetapkan ada sebuah pembobot nih. Nih, ada pembobot nih. Ya. WTF, ya. WTF. Jadi pembobot ini
Nanti bisa dimainkan, ya. Bisa dimainkan, bobot-bobotnya mau apa, gitu. Nah, salah satu yang orang pakai adalah pembobotnya itu adalah banyaknya yang berisiko, NF. Ya, jadi ketika selisih antara observed dikurangi expected ini tidak lantas dijumlahkan, tetapi dikalikan dulu dengan yang berisiko, ya, yang berisiko pada waktu event tersebut. Nah, ini yang kemudian dikemukakan oleh Wilcoxon. Ya, jadi kalau pembobotnya itu adalah NF, yaitu yang banyak yang berisiko event pada TF, maka itu adalah uji Lagrange atau uji perbandingan, ya, data survival versi Wilcoxon. Jadi makanya di SAS dan di R, di SAS nih, lihat ada Wilcoxon, ya. Tadi saya cuma membahas yang Lagrange-nya aja, ya. Ini saya sengaja keep, ya, saya sengaja tunda karena mau dijelaskan berikutnya. Jadi ada versi Wilcoxon ini. Versi Wilcoxon itu adalah dengan menggunakan pembobotnya adalah banyaknya yang berisiko. Gitu. Artinya apa? Kita lihat kalau kita punya waktu kematian T1, T2, T3, sampai dengan TR, bagaimanakah N1, N di 1 gitu ya, bagaimanakah N di waktu kematian kedua, bagaimanakah N di waktu kematian, ini N-nya N gabungan ya, sampai dengan N di waktu kematian ke R. Bagaimana banyaknya yang berisiko? Bagaimana banyaknya yang berisiko di waktu kematian pertama dibandingkan kedua, dibandingkan ketiga? Ini pasti jauh lebih besar. Ya, karena kan di awal mah masih full, ya, orang-orangnya masih full, masih belum event. Jadi ini pasti lebih besar dibandingkan ini. Makin ke sini akan makin kecil. Artinya apa? Artinya TF yang lebih awal, waktu kematian yang lebih awal, dia pembobotnya akan mendapatkan pembobot yang lebih besar. Jadi kalau Wilcoxon itu seperti itu perilakunya karena pembobotnya adalah waktu banyaknya yang berisiko pada TF, maka otomatis untuk T1 dia pembobotnya akan lebih besar ketimbang T2, ketimbang T3 dan seterusnya. Karena ya banyak yang berisiko di T1 itu pasti masih full gitu ya dibandingkan waktu-waktu event berikutnya gitu. Nah, Wilcoxon ini adalah cocok kalau efek dari perlakuan itu lebih kuat terjadinya pada awal-awal perlakuan. Jadi kalau sebuah riset ya atau sebuah penelitian dari treatmentnya itu ya efeknya itu kuat terhadap awal-awal waktu awal-awal gitu ya, maka sebaiknya harus menggunakan versi Wilcoxon. Maksud kuat itu ya kalau dia di awal-awal itu memperlihatkan efek dari perlakuannya gitu ya. Nah, maka sebaiknya pakai Wilcoxon. Kalau fenomena yang ditelitinya itu gitu ya, dia memberi efek tinggi terhadap masa-masa awal gitu ya, maka itu adalah lebih baik pakai Wilcoxon. Nama lain untuk versi ini disebut dengan uji Breslow. Nama lainnya. Jadi kalau nanti mengenal misalnya ada uji Breslow itu adalah uji Wilcoxon untuk perbandingan beberapa kelompok data survival. Nah, kemudian tadi kan di sini ya di sigma tadi kan W TF itu ya dikalikan M 1F dikurangi E1 tadi kan gitu ya.
Katakanlah I ini, IF. Nah, ini. Tadi kan kita main-mainnya ini ya, di W-nya ini kan. Nah, sekarang kita punya tabel ini nih. Ke-1 versi Lagrange. Kalau versi Lagrange itu adalah kalau si W-nya ini berapa? 1. Artinya kalau 1 itu ya di bobotnya 1 gitu, sama. Gitu ya. Mau di F yang pertama, F yang kedua, F yang ketiga sampai ya. Jadi ini kan F-nya bergerak dari 1 sampai R ya. Jadi kalau pembobotnya 1 itu adalah Lagrange. Yang kedua, kalau pembobotnya adalah NF, nah kalau pembobot ininya adalah NF, itu adalah Wilcoxon. Ada versi ketiga, pembobotnya akar dari NF. Yang keempat, Peto. Pembobotnya adalah ini. Ya pokoknya ini mah kreasi dari statistikawan gitu ya. Kreasi dari statistikawan. Ada keempat, ya. Dan yang terakhir yang kelima. Yang kelima itu, lihat yang kelima ini, nah ini nih dibahas yang kelima. Yang kelima itu pembobotnya adalah ini. Pembobotnya ini. Ini adalah yang paling general, paling umum. Ya, ini adalah paling umum. Ya. Nanti di sini bisa main-main lagi di P-nya. Kalau P-nya 1 dan Q-nya 0, maka pembobotnya itu akan sama dengan S. Jadi pembobotnya itu adalah fungsi ketahanannya di titik sebelumnya ini, TF-1. Ya. Kalau P-nya 0, Q-nya 1, pembobotnya itu adalah 1 minus fungsi ketahanan di, jadi tadi kan ini ada T1, T2, katakanlah sampai dengan TR sini ya. Nah, kalau saya mau menghitung pembobot di sini, di T2, ya, pembobot di T2, kalau P-nya 1, Q-nya 0, dia ternyata adalah dugaan fungsi survival di T1. Jadi di sini nih, S topi T1. Ya, sini. Jadi untuk menghitung pembobot di sini menggunakan dugaan fungsi ketahanan di titik event sebelumnya. Kalau P-nya 0, Q-nya 1, sebaliknya 1 minus. 1 minus S topi T1. Ini ya. Nah, kalau dua-duanya 0, P-nya 0, Q-nya 0, itu ternyata Lagrange. Jadi balik lagi ke yang paling dasar, ke sini. Jadi Lagrange ini adalah bentuk khusus dari Fleming-Harrington. Yaitu ketika P-nya 0 dan Q-nya 0. Ya. Oke. Bagaimana cara kita memilih di antara banyak pilihan tadi? Oke. Dari hasil kajian itu menunjukkan bahwa hasil dari bobot yang berbeda itu ternyata hasilnya adalah similar. Kesimpulan akhirnya sama saja sih, gitu ya. Jadi mau pakai Lagrange, mau pakai Wilcoxon, mau pakai Fleming-Harrington, mau pakai Peto, mau pakai Taronware ya, itu ya pada akhirnya ujungnya kesimpulannya sama aja. Tetapi secara statistika, kalau kita mau memilih, itu pilihlah yang kuasa ujinya paling tinggi. Nah, ini kajian tersendiri. Kuasa uji ini, power ya kuasa uji ini, bergantung kepada seberapa dilanggarnya hipotesis nol. Hipotesis nolnya kan menyatakan semuanya sama ya. Jadi S1 T sama dengan S2 kelompok T gitu ya. Dan terusnya sampai dengan SG kelompok ke G. Ini kan hipotesis nolnya nih. Jadi semakin hipotesis nol ini dilanggar, nah itu nanti
powernya akan bergantung terhadap hal itu. Itu catatan ketiga. Catatan keempat, nah, bagi praktisi itu nanti ada alasan kuat, ya, ada alasan kuat untuk memakai pembobot yang mana. Tadi kan dijelaskan di sini, kalau pakai Wilcoxon pembobotnya adalah NF. NF itu adalah untuk fenomena, ya, riset yang efek dari treatmentnya itu kuat terhadap awal-awal waktu kematian. Jadi ya itu yang membahasnya adalah ahli di bidang itunya, ahli di bidang klinisnya. Jadi kalau seandainya dia efeknya kuat di awal-awal, berarti pakailah Wilcoxon. Jadi itu catatan keempat. Jadi harus ada alasan klinis ya ketika kita memilih mau menggunakan pembobot yang mana. Dan catatan terakhir, pemilihan pembobot itu ditetapkannya itu harus a priori, jadi harus di awal. Harus ketika merancang penelitian, bukan ketika udah ngolah data. Ya, itu seringkali yang dilupakan. Jadi statistika itu kan ilmu mengenai merancang, mengumpulkan, menganalisis, menyimpulkan. Nah, memilih weighting pembobot yang mana itu ditetapkannya harusnya di awal, ya, bukan pada saat ketika datanya sudah terkumpul baru ditetapkan pembobotnya. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada, baiklah kita